I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila kelas 1 kurikulum merdeka bagian 1, yaitu Pancasila. Unit 1, menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Tujuan pembelajaran pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Hari ini dalam aktivitas belajar 1 kita akan mempelajari tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa saja persiapan kemerdekaan Indonesia? Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, pada bagian ini pertama-tama kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah singkatan dari What I Know atau apa yang saya tahu, What I Want to Know, apa yang saya ingin ketahui, dan What I Learned, yang berarti apa yang telah saya ketahui. Silahkan buka LKPD yang telah disediakan. Silahkan isi sesuai dengan tabel dalam LKPD masing-masing. Aktivitas belajar 1, persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 1 April 1945, dalam acara peringatan pembangunan Jawa Baru, Jepang berjanji untuk membentuk Dokoritsu Junbitsu Sakai atau BPU PKI. Selanjutnya, pembentukan BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 April 1945, dibentuk bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sidang pertama BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama ini untuk membahas dasar negara merdeka. Berikut merupakan 11 tokoh yang berpidato dalam sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945. Sedangkan pada tanggal 30 Mei 1945 ada 9 tokoh yang berpidato pada sidang BPU PKI. Selanjutnya pada sidang BPU PKI tanggal 31 Mei 1945 ada 14 tokoh yang menyampaikan pidato dalam sidang BPU PKI. Jumlah tokoh yang berpidato dalam sidang BPU PKI adalah 11 orang pada tanggal 29 Mei 1945, 9 orang pada tanggal 30 Mei 1945, dan 14 orang pada tanggal 31 Mei 1945. Berikut merupakan 3 pokok bahasan dalam sidang BPU PKI. Yang pertama, apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan? Kedua, masalah hubungan agama dan negara. Dan ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Ini adalah gambaran sidang pertama BPU PKI. Selanjutnya, sidang kedua BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Berikut adalah suasana sidang kedua BPU PKI. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadilah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Hiroshima dibom menjadikan Jepang semakin terdesak. Para pendiri bangsa semakin mendesak kemerdekaan sehingga PPKI dibentuk. Selain mendiskusikan secara lisan, para anggota BPU PKI juga diminta memberikan usulan secara tertulis untuk kemudian diserahkan ke sekretariat atau kantor tata usaha. Untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Demikianlah pemaparan materi pada aktivitas belajar 1. Untuk memudahkan dalam mengkaji pemikiran para pendiri bangsa, kita akan mengulas pokok pikiran 3 tokoh yang sudah populer, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Materi selanjutnya akan kita bahas di aktivitas belajar kedua. Sampai bertemu di aktivitas belajar selanjutnya.